Hello Menders, fakta pertama tentang infeksi tuberkulosis lebih mematikan dari COVID. Ada yang tahu nggak ini tuh apa sih? Ya benar, ini adalah organ paru-paru. Tapi kok aneh ya, kayak ada lubang gitu di atasnya. Perlu diketahui Menders, ini adalah paru-paru yang terinfeksi oleh suatu bakteri yang sangat mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Mungkin banyak dari kalian yang gak pernah dengar tentang bakteri ini, tapi mereka ada di sekitar kita dan bahkan sedang tidur di dalam tubuh kita, menunggu waktunya untuk bangkit. Mau tahu bakteri apa itu? Stay tuned and let's find out. Mycobacterium tuberculosis. Itulah nama bakteri ini. Setidaknya itulah nama yang diberikan oleh kita, manusia. Bakteri ini sudah berada di bumi jauh lebih lama dari manusia pertama yang berjalan di atas daratan, yaitu sekitar 150 juta tahun yang lalu. Setidaknya itulah menurut sains. Telah banyak peradaban yang sudah disengsarakan oleh bakteri ini, mulai dari zaman prasejarah, peradaban Mesir kuno, Yunani kuno, bahkan kekaisaran Romawi Menders, dan hingga saat ini. Namun menurut penelitian, manusia yang pertama kali terinfeksi yaitu sekitar 20.000 tahun yang lalu di kawasan Afrika Timur. Dan pernah ditemukan pula sebuah mumi Mesir yang berumur sekitar 2400 tahun sebelum Masehi memiliki penyakit ini pada tulangnya, atau dikenal sebagai penyakit Pod disease. Sebenarnya banyak sebutan untuk penyakit ini di sepanjang sejarah umat manusia Menders. Mulai dari consumption karena penderitanya cenderung kurus kering, the robber of youth karena pada kala itu banyak yang meninggal di usia muda karena penyakit ini. Ada pula yang menamainya sebagai white plague dikarenakan penderitanya nampak putih pucat dikarenakan adanya anemia berat yang terjadi. Lalu, pada abad ke-19, oleh seorang dokter yang bernama Johann Lucas Sondlein, penyakit ini diberi nama tuberkulosis dan bertahan hingga sekarang. Di Indonesia, penyakit ini lebih dikenal dengan istilah flek karena adanya gambaran bercak-bercak pada ronsen paru penderitanya. Penyakit tuberkulosis sangatlah menular Menders. Hingga saat ini, jumlah data terkait manusia yang terinfeksi oleh bakteri ini sekitar 2 miliar orang. Bisa kalian bayangin Menders, ada sekitar 1/4 total populasi manusia di dunia memiliki bakteri ini di tubuhnya. Dan jangan kaget ya Menders, penderita tuberkulosis terus bertambah sebanyak 10 juta kasus per tahunnya, dengan jumlah kematian sekitar 1,6 juta kasus. Terus gimana dengan Indonesia? Angka penderita penyakit tuberkulosis di Indonesia per tahun 2021 sekitar 400.000 kasus Menders. Kalau kita melihat angka yang ada di dunia saat ini, kasus di Indonesia cenderung rendah ya. Namun angka di Indonesia ini nggak valid Menders, karena angka ini berasal dari jumlah pasien yang terdeteksi saja. Masih banyak pasien yang tidak terdeteksi atau tidak memeriksakan keluhannya. Sehingga tuberkulosis di Indonesia selayaknya fenomena gunung es, yang terdeteksi hanya sedikit, namun yang tidak terdeteksi ternyata masih banyak. Oke, pertanyaannya, gimana penyakit ini bisa sebanyak itu di dunia ini? Kayak penularannya gimana sih dan gejalanya apa aja? Jadi, bakteri ini hidup di paru-paru manusia yang terinfeksi. Namun bisa juga sebenarnya di organ tubuh lainnya. Misalnya tulang, usus, kelenjar getah bening, dan bahkan otak. Sebenarnya nggak semua orang yang terinfeksi tuberkulosis bakal bergejala. Hanya sekitar 10% yang bakal kelihatan gejalanya, dikarenakan imun tubuh yang sangat lemah. Terus sisanya yang nggak bergejala gimana? Ternyata tuberkulosis bisa tidur di dalam tubuh kita, atau istilahnya laten. Jadi para penderita tuberkulosis laten ini nggak bakal merasakan gejala apapun meski ada bakteri ini di dalam tubuhnya.
Oke, tanda infeksi tuberkulosis oleh orang awam sangatlah sulit dipahami, dikarenakan gejala awalnya sangatlah bisa dikatakan biasa aja. Mulai dari batuk-batuk yang lama banget sembuhnya, misalnya nggak sembuh-sembuh dalam sebulan, kemudian badan kurus kering, nggak gemuk-gemuk, dan bahkan mengalami penurunan. Kemudian bisa juga terjadi keringetan waktu malam hari. Yang terakhir ini kalau rumahnya gerah banget, nggak ada AC-nya, dan sering keringetan, pasti relate banget sih. Sehingga pasti banyak orang yang bakal acuh dengan gejala-gejala ini. Bahayanya di lain sisi, bakteri ini ditularkan melalui droplet saat kita batuk. Sehingga penularannya sangatlah mudah, apalagi di era sebelum masker adalah sebuah tren. Dan emang bener sih, penyakit ini sempat menurun di Indonesia setelah COVID menyerang. Tapi nggak tahu juga ya, emang karena efek maskernya atau takut periksa karena khawatir di COVID kan. Karena gejalanya sama-sama batuk sih. Oke, ternyata dalam 1 tahun, seorang penderita tuberkulosis yang bergejala mampu menularkan ke 10-15 orang lainnya. Bisa kalian bayangkan, kalau per tahun 2021 ada sekitar 400.000 kasus tuberkulosis di Indonesia, dan 1 orang bisa nularin ke 10 orang lainnya, bisa dihitung-hitung berapa jumlah kasus tuberkulosis di Indonesia tahun 2022 sekarang ini. Iya benar, ada sekitar 4 juta kasus yang mungkin ada, dan nilai itu akan terus bertambah. Pengalaman pribadi ya Minders, aku pernah ketemu pasien yang terdiagnosis tuberkulosis. Kemudian kalian tahu nggak kerjaannya sebelum terdiagnosis apa? Dia berprofesi sebagai penjual minuman gerobak keliling. Bisa kalian bayangkan siapa saja orang yang mungkin ia tularkan. Ngeri-ngeri sedap gak sih kalau dipikirin? Memang tuberkulosis gak bakal bunuh kalian secara cepat, namun ia akan membunuh kalian pelan-pelan, merusak diri kalian dari dalam sel demi sel. Dan jahatnya lagi, mereka akan bisa mencelakai orang-orang terdekat kalian. So, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah si bakteri Mycobacterium tuberculosis ini? Menggunakan masker adalah perisai terbaik, tapi aku tahu itu sangatlah sulit di era sekarang. Sehingga ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Misalnya, memberikan akses penuh cahaya matahari ke rumah kalian. Karena bakteri ini bisa bertahan lama di lantai yang nggak ada cahaya mataharinya. Dengan adanya cahaya matahari, bakteri ini akan mati. Kemudian cuci tangan kalian pakai sabun ya, dan pastikan alat makan kalian steril. Lalu mohon maaf bagi penderitanya, kalian jangan meludah sembarangan karena di ludah kalian mungkin ada bakterinya. Dan pakailah masker serta lakukanlah etika batuk dengan benar. Oke Minders, gimana kalau kita udah terinfeksi? Apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya hal yang bisa dilakukan yaitu pengobatan tuberkulosis. Jujur dikatakan, pengobatan tuberkulosis sangatlah menyiksa. Kalian harus meminum obat sekitar 6-9 bulan non-stop. Dimana selain jenuh meminum obat ini setiap hari, efek sampingnya pun kadang-kadang pada beberapa orang sangatlah menyakitkan. Namun bukannya mengancam ya, tapi kalau kalian berani berhenti minum obat ini di kala terapi, maka dapat menyebabkan resistensi antibiotik dan harus meminum antibiotik yang lebih kuat sekitar 2 tahun lamanya. Dan efek sampingnya itu sangatlah luar biasa pokoknya. Tidak dipungkiri, banyak penderitanya yang gagal dan tidak kuat dengan terapi tuberkulosis, atau infeksi yang terjadi sudah sangatlah berat, sehingga mereka memilih untuk menyerah, atau secara halus menemui Sang Pencipta. COVID bagi beberapa orang sangatlah mematikan secara akut dan membunuh kalian dalam hitungan hari. Namun ada suatu makhluk yang merusak diri kita jauh lebih sadis. Ia menghancurkan peradaban secara pelan-pelan dan merenggut orang-orang yang kita sayangi. Ia adalah Mycobacterium tuberculosis. Oke, sekian dulu video tentang infeksi. Like video ini kalau kalian suka, dislike juga boleh. Tapi jangan lupa subscribe ya, karena subscribe bikin kalian bahagia. Nggak sih sebenarnya aku yang bahagia, karena tambah semangat bikin videonya. Like always, last question Minders. Yakin di tubuh kalian nggak ada tuberkulosisnya?
Lanjut di komentar ya.